DPR RI hari ini akan menggelar sidang paripurna penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dan saat ini kita bergabung bersama dengan Insan Suwardi yang akan melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Insan, apa sebenarnya faktor yang membuat para anggota Dewan memutuskan kalau Thomas adalah kandidat Deputi Gubernur terkuat kalau dibandingkan dua calon lainnya yang kita ketahui berasal dari internal Bank Indonesia? Ya, Jessica dan juga pemirsa, terkait apa saja alasan ataupun pertimbangan yang diambil oleh Komisi 11 terkait penetapan dari nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Djiwandono yang dianggap layak kompeten untuk menjadi pengganti dari Yuda Agung yang akan mengisi posisi sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru. Dalam keterangan terakhirnya setelah menyelesaikan seluruh rangkaian uji kelayakan serta kepatutan atau fit and proper test, Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahkun menyampaikan ada beberapa poin hal yang ia perlihatkan terkait dengan bagaimana jalannya fit and proper test dari Thomas Djiwandono. Kami rangkum setidaknya dari keterangan Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahkun menyebutkan dari sosok ataupun figur Thomas dianggap layak, profesional, dan dapat diterima oleh semua partai politik. Selain itu juga Thomas yang memiliki latar belakang memiliki pengetahuan fiscal policy dan pengetahuannya ataupun portofolionya yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan diharapkan mampu memperkaya dialektika dalam rangka penetapan kebijakan moneter yang akan ia emban setelah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru. Selain itu juga, Thomas juga memiliki peran dalam rangka mendampingi Gubernur Bank Indonesia terkait dengan upaya stabilisasi moneter dan sejumlah kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral dalam waktu ke depan. Kalau kita lihat perbandingan dari beberapa nama ataupun figur lain yang dua figur diantaranya berasal dari dalam Bank Sentral atau Bank Indonesia seperti dari nama Solihin Djuhro maupun juga dari nama Diki Kartikoyono pun memiliki sejumlah perspektif ataupun pendekatan visi misi yang berbeda satu sama lain. Apabila kita lihat dari Thomas Djiwandono ini memiliki pendekatan dengan ide tematik yang ia sebut dengan konsep gerak. Kalau kita lihat dari dua calon yang lain seperti Solihin M. Djuhro telah memperkenalkan kerangka semangka yang sebagai bentuk pendekatan upaya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui sejumlah strategi pendekatan moneter. Kalau kita lihat dari strategi yang lain dari Diki Kartikoyono ini memilih pendekatan upaya digitalisasi yang lebih tinggi dari stabilitas sistem moneter untuk membangun pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dari Thomas Djiwandono yang memiliki tema tematik dengan gerak ini memiliki beberapa pendekatan yang cukup menarik di mata Komisi 11, Jessica. Kalau kita lihat dari gerak ini memiliki kependekan dari governance, efektivitas kebijakan, resiliensi sistem keuangan, akselerasi sinergi fiskal, dan keberlanjutan transformasi keuangan. Dari Komisi 11 pun juga melihat sosok Thomas ini dianggap memenuhi penilaian dari Komisi 11 terkait perlunya sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. Kalau kami sedikit kutip dari kemarin paparan dari Thomas Djiwandono di hadapan Komisi 11, seperti perlunya strategi governance yang menyebutkan terkait pembentukan fondasi yang kuat dalam rangka menjalankan kelembagaan Bank Sentral secara independen melalui regulasi dan undang-undang P2SK. Kalau kita lihat dari yang kedua, efektivitas kebijakan, mendukung penguatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga ia rasa perlunya sinergi antara sektor fiskal dan sektor moneter sehingga mampu membentuk sebuah harmonisasi dalam rangka mewujudkan sejumlah pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak kepada masyarakat. Selain itu juga seperti ia menjelaskan contohnya seperti salah satunya ia melihat apabila Bank Sentral melakukan penurunan suku bunga misalnya BI rate sekitar 1% ini memerlukan transmisi waktu yang lebih lama. Karena ia menilai Bank Sentral apabila mengambil kebijakan penurunan suku bunga sekitar 1%, transmisi yang diperlukan ini sekitar 3-6 bulan terhadap penurunan kredit modal kerja. Sehingga ia juga menilai ini perlu diperbaiki dengan sejumlah pendekatan yang ia akan lakukan setelah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru. Seperti topik yang lain, seperti resiliensi sistem keuangan, ia menilai perlunya pendalaman sektor keuangan dan penguatan intermediasi sektor keuangan sebagai rangka pembentukan ataupun menjalankan kewajiban Bank Sentral sebagai lembaga independen dan dalam rangka upaya stabilisasi moneter. Selain itu juga ia melihat akselerasi sinergi fiskal dan moneter serta sistem keuangan yang menjadi hal yang penting setelah ia paparkan di hadapan Komisi 11. Kalau kita lihat dari agenda DPR pada hari ini, rencananya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang paripurna akan dimulai salah satunya dari laporan Komisi 11 terkait dengan hasil fit and proper test dari nama-nama Deputi Gubernur Bank Indonesia dari nama Thomas Djiwandono akan ditetapkan
secara resmi oleh parlemen yang nantinya akan diserahkan kembali ke presiden untuk tahapan selanjutnya. Thomas Djiwandono akan nantinya dilantik sebagai Deputi Gubernur Indonesia yang baru dalam masa jabatan waktu 5 tahun mendatang. Kami kembalikan kepada Anda, Jessica. Ya, Insan, dari penjelasan Anda tadi terkait dengan Thomas Djiwandono yang menekankan terkait keterkaitan antara fiskal dan moneter akan diharmonisasikan. Namun ada hal lain yang juga menjadi perhatian bagi investor ketika ia nanti akan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia terkait independensi dari Bank Indonesia. Apa pernyataan dari Thomas Djiwandono ataupun dari pihak DPR RI terkait independensi Bank Indonesia? Ya, Jessica, terkait dengan kekhawatiran independensi dari Bank Sentral dengan masuknya nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang juga masyarakat beberapa pihak menilai erat terkaitannya dengan faktor kepentingan. Ini beberapa pihak sudah memberikan pernyataan. Dari Komisi 11 pun misalnya melihat tidak adanya kekhawatiran terkait dengan independensi dari Bank Sentral karena ia percaya sosok figur Thomas Djiwandono ini profesional dan telah memenuhi sejumlah kriteria yang diperlukan untuk mengisi posisi sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Nah, kalau kita lihat terakhir dari Thomas Djiwandono pun juga sebelum melakukan uji kelayakan serta kepatutan, Thomas juga telah menyatakan bahwa ia telah mengundurkan diri dari jabatannya ataupun kepengurusannya dalam partai politik. Sehingga ia memastikan seluruh kriteria ini telah dipenuhi sebagai rangka mematuhi regulasi yang berlaku dalam upaya untuk menjalankan fit and proper test secara sesuai dan juga benar. Nah, kalau kita lihat beberapa pernyataan pun sudah muncul. Misalnya dari Menteri Keuangan Purbaya Sadewa juga menilai dengan masuknya nama Thomas Djiwandono ini juga memiliki dampak positif terkait dengan pengetahuan fiskal yang ia bawa sehingga mampu menambahkan perspektif baru dalam penerapan ataupun diskusi antar internal dari Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan serta stabilitas moneter. Ia pun juga tidak khawatir, Purbaya yakin bahwa Bank Indonesia mampu menjalankan kebijakannya secara independen meski nama Thomas Djiwandono akan masuk sebagai Deputi Gubernur Indonesia yang baru. Demikian, Jessica. Ya, Insan, apakah dalam fit and proper test kemarin Thomas Djiwandono menyampaikan sebetulnya apa yang menjadi tantangan dalam harmonisasi antara kebijakan fiskal dan moneter sehingga ia kuat menjadi kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia? Ya, Jessica, kalau kita lihat misalnya dalam paparannya, Thomas pun juga menyebutkan, sepertinya kalau saya lihat salah satunya yang ia tekankan terkait dengan tantangan apa saja yang ia lihat terkait harmonisasi antara sektor fiskal dan sektor moneter. Tadi seperti yang saya sampaikan, salah satunya apabila ia mengambilkan contoh dalam Bank Sentral akan melakukan kebijakan penurunan suku bunga, ini memerlukan transmisi waktu yang cukup lama untuk dirasakan masyarakat. Seperti ia mengambil perumpamaan apabila Bank Sentral melakukan penurunan suku bunga sekitar 1%, ini memerlukan transmisi penurunan ke kredit modal kerja ini memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 3 sampai dengan 6 bulan, baru ada efek dari penurunan yang dilakukan oleh Bank Sentral. Sehingga beberapa poin yang ia tekankan, kalau kami lihat dari tema-tematik yang ia perkenalkan dari konsep gerak, beberapa di antaranya ini menekankan terkait dengan harmonisasi antara sektor kebijakan fiskal dan juga moneter. Ini dianggap menjadi poin yang penting bagi Thomas dan juga Komisi 11. Sehingga dari Ms. Bakun pun juga menekankan bahwa salah satunya poin terkait dengan figur yang mampu mengharmonisasikan terkait dengan bagaimana penguatan dari sektor fiskal dan sektor moneter ini seluruhnya berada di figur dari Thomas Djiwandono. Melalui rapat internal Komisi 11 telah menetapkan nama Thomas Djiwandono ini dianggap layak, kompeten dan akan diajukan kembali kepada Presiden untuk selanjutnya dilantik sebagai Deputi Gubernur Indonesia yang baru. Pengganti Juda Agung, kami kembalikan kepada Anda, Jessica. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.